Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, kembali lagi bersama saya di channel Pojok UMKM. Kali ini saya akan membahas atau memberikan tutorial bagaimana cara membuat izin pangan industri rumah tangga atau yang biasa kita sebut dengan perizinan PIRT. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui, salah satu perizinan yang penting juga dipunyai oleh pelaku UMKM, khususnya pelaku industri pengolahan rumah tangga, adalah izin PIRT. Nah, untuk kali ini izin PIRT itu bisa kita ajukan melalui OSS atau melalui online single submission. Jadi sebelum sahabat-sahabat mengajukan perizinan PIRT, sahabat harus terlebih dahulu mempunyai NIB. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum punya NIB, silahkan simak video sebelum ini tentang bagaimana membuat NIB melalui OSS yang berbasis risiko. Baik, sahabat-sahabat, bagaimana cara pembuatan ataupun pengajuan PIRT ini? Mari simak video kali ini sampai selesai. Baik, langkah pertama kita masuk dulu ke website dari OSS. Kita bisa ketikkan saja OSS. Kemudian setelah itu bisa kita klik masuk. Jadi untuk pengajuan PRT ini, sebelumnya para pelaku UMKM sudah harus mendaftarkan diri ataupun sudah harus membuat NIB di website OSS yang berbasis risiko. Bagi sahabat-sahabat yang belum punya atau belum pernah mengakses OSS, silahkan simak video saya sebelum ini tentang bagaimana cara membuat NIB melalui website OSS yang berbasis risiko. Baiklah, selanjutnya kita login ke akun OSS yang pernah kita buat dengan cara memasukkan user, password, dan juga captcha. Kemudian kita sudah masuk ke menu beranda OSS. Kemudian ada beberapa pilihan di atas itu. Kita bisa pilih yang PBUMKU. Kita klik, kemudian kita pilih permohonan baru. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian setelah itu ini bisa kita lihat ya, ini NIB yang pernah kita buat. Jadi sebelum mengajukan PIRT ini kita sudah harus terlebih dahulu membuat NIB. Kemudian setelah itu kita klik proses perizinan berusaha UMKU. Selanjutnya kita klik ajukan perizinan berusaha. Nah, di sini ada beberapa formulir ya. Ini ada beberapa jenis perizinan. Di sini ada izin edar pangan olahan dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada tulisan jika perizinan berusaha UMKU yang Anda cari tidak terdapat di atas, silahkan pilih perizinan berusaha UMKU lainnya di sini. Jadi jika nanti kita cari di sini tidak ada, kita bisa cari di bawah tadi ya. Coba kita coba saja langsung cari perizinan SP PIRT di pencarian. Sertifikat pemenuhan keamanan ataupun komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Kemudian kita pilih kegiatan usahanya ataupun deskripsinya. Kalau sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian setelah itu kita klik pemenuhan persyaratan. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke
Websitenya SPIRT atau Badan POM RI. Kita klik saja OK. Kemudian di sini akan muncul beberapa kolom yang diantaranya sudah terisi dan juga ada beberapa yang belum terisi. Di sini misalkan ada NIK sudah terisi, NIB sudah terisi. Kemudian ada beberapa yang belum terisi, silahkan diisi saja. Misalkan ini ada nomor handphone, kita isi. Nama usaha juga kita bisa isi. Nama usaha ini bisa kita isi dengan nama merek produk kita ya. Nah, kemudian untuk registrasi kita diminta untuk memasukkan username. Nah, di sini username sudah dikasih, otomatis itu sesuai dengan nomor NIB yang kita punya. Kemudian untuk password kita bisa buat sendiri, itu minimal 6 karakter. Oke, kalau sudah kita klik OK saja. Kemudian kita lanjut login ya. Kemudian login dengan username tadi itu NIB dan password yang tadi kita buat. Nah, setelah itu di sini akan muncul dashboard dari Badan BPOM RI. Kemudian kita pilih di sini permohonan PRT. Ya, kemudian kita pilih saja usulan baru. Nah, untuk usulan baru ini kita diminta untuk membuat form pemenuhan komitmen. Nah, di sini sudah ada redaksinya, tinggal kita salin ataupun kita tulis tangan ya, dengan dibubuhkan tanda tangan. Pernyataannya yaitu dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa 1. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Kemudian kedua, memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik. Kemudian yang ketiga itu memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Jadi sebelum kita melanjutkan pembuatan PRT ini atau pengajuan PRT ini, silahkan kalian buat dulu surat pernyataan persis seperti yang ada di sini. Kita bisa salin, kemudian kita print, ataupun kita bisa juga dengan cara menulis tangan. Setelah semuanya selesai, kita bisa klik ataupun pilih file yang sudah kita buat tadi. Di sini juga disebutkan akan melaksanakannya dalam waktu 3 bulan. Kemudian di sini formatnya bisa PDF, bisa juga JPEG atau juga PNG. Kemudian setelah kita selesai upload, kita klik simpan. Selanjutnya akan tampil seperti ini ya sahabat-sahabat. Ada kurang lebih 5 tahapan yang harus kita isi. Di sini ada data pelaku usaha, kita lihat. Jika semua sudah terisi, bisa kita klik next. Jadi pastikan data diri itu sesuai dengan data diri kita ya. Setelah itu, tahap yang kedua di sini kita diarahkan untuk mengisi data produk. Ya, kita di sini ada nama produk, kita isi, misalkan kita produknya keripik pisang, kita isi keripik pisang. Kemudian jenis produk pangan juga kita isi. Kita pilih hasil olahan buah, sayur, dan rumput laut. Kemudian bawahnya nama jenis pangannya kita pilih keripik buah.
Kemudian isi lagi di sini ada jenis kemasan, kita pilih plastik. Kemudian berat bersih juga kita isi sesuai dengan produk kita. Kemudian kita juga diminta untuk mengisi komposisi dari produk kita. Kita isikan saja komposisinya. Misalkan kalau untuk produk keripik itu ada minyak, ya pisang ataupun garam. Proses produksi kita bisa pilih digoreng. Di sini ada juga dengan pengeringan, penggorengan, ya, pengukusan, itu banyak pilihannya. Kita pilih saja penggorengan. Kemudian cara penyimpanannya kita pilih. Kalau untuk keripik tuh bisa di suhu ruangan. Jenis penyimpanan kita bisa pilih, ya. Untuk masa simpan produk kita bisa per bulan atau 1 minggu atau bulan atau tahun. Di sini kita pilih saja bulan, kemudian masa simpannya isi saja misalkan 2 bulan atau 3 bulan dan yang lainnya. Kemudian setelah itu kalau sudah kita isi semua, kita bisa klik next ataupun lanjut. Kemudian yang ketiga di sini ada ataupun kita bisa lihat label produk. Di sini apakah label Anda telah mencantumkan informasi berikut. Nah, kita bisa klik ataupun pilih misalkan nama produk, ya, atau komposisi juga di kemasan tuh ada apa tidak. Kalau ada kita klik ya. Kemudian berat bersih ada atau tidak di kemasan. Halal kalau misalkan sudah ada kita klik ya. Kalau misalkan belum ada kita bisa klik tidak. Tanggal dan kode produksi ini harus ada ya dalam kemasan itu. Untuk pengajuan PRT, keterangan kadaluarsa juga harus ada. Kemudian asal usul bahan, ya, kita bisa klik ya atau tidak. Informasi nilai gizi juga kita bisa pilih ya atau tidak. Kalau misalkan belum ada kita pilih tidak. Kalau sudah ada kita bisa pilih ya. Kemudian keterangan lainnya itu bisa kita pilih ya atau tidak juga. Upload label. Nah, jadi untuk pengajuan PRT, ya, sebelum kita mengajukan PRT, kita harus terlebih dahulu membuat label nih. Jadi jangan sampai pada saat pembuatan PRT ataupun pengajuan PRT kita belum membuat label. Nah, label juga harus memenuhi beberapa syarat. Nah, untuk pembuatan label nanti akan saya buatkan juga videonya bagaimana yang standar yang bisa kita ajukan pada pengajuan PRT. Nah, kalau sudah ada kita pilih ataupun upload fotonya, kita pilih next. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini, ya. Kemudian kita checklist aja. Nah, di sini dengan ini saya akan menyatakan atau dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa, jadi satu, pertama mengikuti penyuluhan itu harus siap. Jadi nanti sebelum PRT kita terbit, nanti kita akan diundang untuk melakukan atau melaksanakan penyuluhan pangan. Kemudian memenuhi persyaratan juga. Kemudian yang ketiga memenuhi ketentuan label. Baru kita pilih submit. Nah, berhasil ya. Jadi selamat, pengajuan PRT Anda berhasil. Nah, kalau sudah kita sinkronkan data, kita klik OK saja. Nah, ini dia sukses ya. Ini izin PRT-nya sudah keluar. Nah, ini sudah muncul ya, nanti sudah muncul di NIB yang pernah kita buat.
Setelah itu, kalau kita ingin melihat pengajuan PRT yang kita buat tadi, kita bisa masuk ke akun OSS kita, ya, kemudian buka di PB-UMKU ya, PB-UMKU. Kemudian nanti di sini akan muncul nih, ya, karena tadi sudah dibuat, di sini sudah langsung muncul. Langsung kita cetak deh. Kita klik cetak. Nah, ini dia. Setelah itu bisa kita download ya, atau kita bisa simpan. Nah, demikian sahabat-sahabat bagaimana tadi cara pembuatan PIRT atau pengajuan PIRT melalui OSS. Nah, jadi setelah kalian itu selesai mengajukan ini, jangan lupa tuh harus dipersiapkan segala halnya selama 3 bulan. Jadi ada beberapa pernyataan yang tadi dibuat seperti penyuluhan pangan, jadi kita harus persiapkan diri. Nah, jadi setelah kita mengajukan PRT ini kemudian terbit, kita harus kalau bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan di kota ataupun kabupaten tempat kalian berusaha. Jadi agar nanti dari dinas kesehatan itu memberikan jadwal kapan penyuluhannya, kapan disurvei ke lokasi produksinya. Jadi biar nanti setelah kita terbit itu jangan berleha-leha, jangan udah terbit sudah aja, tidak ada koordinasi dengan dinas kesehatan. Jadi harus ada koordinasi supaya nanti diberikan jadwal penyuluhan dan diberikan jadwal untuk survei ke tempat lokasi produksi. Kemudian saat survei itu kita harus juga persiapkan nih kayak label ataupun catatan produksi, tata ruang produksi ya, harus kebersihan juga harus diperhatikan supaya nanti lolos pada saat survei dari dinas koperasi. Baik ya, demikian untuk pembahasan kali ini, tutorial bagaimana cara pengajuan perizinan rumah tangga atau PRT. Kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like, share ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.